Kita satu dalam doa. Kami sangat mengamini pujian yang baru saja kami ungkapkan. Sepanjang hidup kami, Kau sangat setia, Kau sangat baik. Karena itu nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah berbagai perasaan yang ada pada kami semua, kami rindu Engkau meneduhkan hati kami. Kami rindu Engkau memberikan saat yang manis, di mana kami boleh diterangi, dicurahkan dengan kebenaran-kebenaran roti kehidupan yang dapat memuaskan dahaga jiwa kami. Karena itu ya Tuhan, saat pemberitaan kebenaran firman-Mu ini kami mohon Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami boleh merasakan sentuhan Tuhan di hati kami semua. Tentu Tuhan secara istimewa bagi kaum keluarga yang sedang memangku duka. Terima kasih Tuhan. Namun di atas semuanya itu kami rindu supaya tidak seorang pun dari kami akan kembali tanpa membawa berkat rohani. Karena itu sekali lagi ya Tuhan, saat dimana kami boleh meneduhkan hati kami di dalam kaki Engkau, tolong waktu ini urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pula. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami alaskan sambil mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Pertama-tama saya sangat berterima kasih untuk Gembala Sidang Gereja Baptis Antioquia yang mempercayakan saya untuk menjadi berkat pada ibadah pemakaman Bapak Pendeta Simon Laidatu. Juga yang saya kasihi Ibu Meiti dan anak-anak, cucu-cucu, keluarga besar Laidatu Ratu yang memangku duka. Saya sangat-sangat bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik juga, terima kasih untuk saat yang indah ini kita sama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara, pada saat ini saya berdoa, Tuhan apa yang bisa saya bagikan pada kebaktian ini. Dan Tuhan menuntun saya untuk melihat pada Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Saya yakin ini sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita semua, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dan dalam perenungan saya ini saya melihat bahwa ada 3 kebenaran penting tentang kematian. Sekali lagi, 3 kebenaran penting tentang kematian. Pada waktu saya merenungkan bagian ini, saya pertama sekali tertarik melihat kepada 2 tokoh yang Yesus ceritakan dalam kisah ini. Dan kedua tokoh ini sangat berbeda 180 derajat. Yang pertama itu memang tidak diberitahu namanya, tapi hanya dikatakan si kaya. Dan kekayaannya ini jelas sangat-sangat kaya, saudara. Ada 2 gambaran yang Kristus berikan tentang kekayaan orang ini. Memang tidak bisa bicara tentang Lamborghini pada abad-abad pertama ya. Tapi saudara, pada waktu itu ketika orang bisa pakai pakaian warna ungu dan kain yang halus, itu betul-betul satu pernyataan mengenai orang ini sangat kaya.
Warna ungu itu hanya bisa diproduksi oleh satu jenis kerang yang namanya moluska, yang berasal dari kota Tyre yang sekarang ini bagian Lebanon, dan harus perlu 9.000 moluska untuk dapat 1 gram zat warna ungu. Oleh sebab itu, untuk dapat kain yang berwarna ungu memang sangat butuh uang. Raja pun, ada beberapa raja yang tidak mampu beli kain itu. Jadi orang kaya ini dikatakan oleh Yesus memakai kain ungu yang halus. Dan ini dipakai setiap hari. Saya pakai jas ini ya sekali sebulan mungkin. Tapi saudara, ini orang ini pakai setiap hari, pakai pakaian yang sangat mahal. Dan yang kedua adalah orang ini berpesta setiap hari. Ada teman saya beberapa lama tinggal di Mapanget, dan dia bilang Mapanget ini hampir setiap minggu pesta. Sabtu ada, Minggu ada. Tapi saudara, orang ini Senin ada, Selasa juga ada, Rabu pun tidak diam, Kamis, Jumat, Sabtu pun walaupun hari Sabat tetap ada pesta, dan Minggu. Wah, setiap hari ada pesta. Luar biasa saudara. Dan gambaran yang kedua yang sangat kontras, 180 derajat berbeda, yaitu si Lazarus. Miskin papa, kelaparan, dan sakit. Sakitnya tidak tanggung-tanggung lagi. Seluruh tubuhnya borok, berarti penuh dengan bau. Saudara, kalau saudara miskin tapi cukup makan, oke lah. Tapi ini sudah miskin, kelaparan lagi. Dan tidak cukup dengan miskin dan lapar, sedang sakit juga saudara. Ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang kita lihat tentang si kaya ini. Namun ada satu persamaan di antara kedua orang ini. Dua-dua mati. Saya pikir kaya ini karena gizinya bagus dan sebagainya, maka dia bisa tidak mati. Tetapi tidak saudara. Baik si kaya dan si miskin pun, keduanya tidak anti mati. Oleh sebab itu, satu kebenaran yang saya bisa angkat pada bagian ini adalah ternyata kematian tidak memandang bulu. Orang kaya, orang miskin, orang terpelajar, orang tidak terpelajar, orang berkedudukan, orang yang tak berkedudukan pun tidak kebal terhadap apa yang namanya kematian. Mati. Kematian tidak memandang bulu. Sekali lagi saudara, kematian tidak memandang bulu. Wah, baru-baru ini kita dikejutkan. Hari Sabtu yang lalu, calon gubernur Maluku Utara meninggal dunia saudara. Kapal yang merupakan hadiah anniversary dengan keluarga. Wah, sangat mewah, sangat luar biasa. Merenggut nyawa dia. Ini satu kebenaran yang pertama, bahwa kematian tidak memandang bulu. Nah, untuk apa kita tahu kebenaran ini? Mengetahui kebenaran bahwa kematian bisa datang kepada kita semua, maka kita harus tenang ketika kematian itu berhadapan dengan kita. Jangan kita berkata, kenapa harus dia? Bukankah dia belum sempat selesaikan dengan segala yang perlu dia nikmati? Atau bukankah ini, bukankah itu? Kita bisa banyak mengutarakan hal. Tidak bisa saudara. Kematian akan datang tanpa memandang bulu. Selain itu, fakta bahwa kematian tidak memandang bulu membuat kita jangan buang waktu, energi, dan sebagainya untuk meniadakan fakta kematian. Sekarang ada ide-ide gila yang lahir di abad-abad modern ini. Dengan didasari pemikiran bahwa manusia harus menemukan solusi agar manusia dapat tidak mati. Selama ini kita tidak bisa dapat solusi untuk membuat kita tidak akan mati. Kita harus dapatkan solusi ini.
Memang sampai hari ini dunia medis belum pernah dapat obat anti mati ya. Kalau ada tiba-tiba keluarkan obat anti AIDS, wah pasti mahal sekali. Tapi lebih-lebih lagi kalau ada anti mati, wah luar biasa. Tapi saudara, di dalam kecanggihan teknologi sekarang mulai diupayakan buat manusia duplikat. Jadi kalau saya mulai agak tua, saya buat duplikat lagi. Supaya waktu saya sedekat mati, hidupkan duplikat saya ini. Duplikat lagi semulai, duplikat lagi. Itu disebut cloning. Bahkan dalam era rekayasa genetik, kemajuan pesat artificial intelligence atau AI ini, mereka mulai berpikir bahwa bagaimana kalau kesadaran manusia itu di-upload ke server online dan manusia bisa menggunakan badan dengan sistem berbasis komputer untuk menghuni dunia maya. Jadi dia tetap hidup abadi. Dan saudara tahu ini semua meraup miliaran rupiah. Sehingga orang yang bergaji ratusan juta masih tetap rasa miskin. Karena dia belum punya miliaran rupiah. Supaya nanti dia bisa menolak kematian. Maka yang kaya tidak akan pernah mau berbagi kepada orang lain. Ngana ratusan juta, tolong akan saya. Dia tetap rasa saya masih miskin. Saya belum punya miliaran rupiah. Sehingga saudara jelas yang kaya akan terus merasa miskin. Sedangkan yang miskin akan semakin miskin. Saudara, ini semua rekaan-rekaan manusia dalam kegelapan ketidaktahuan tentang bagaimana kehidupan itu. Padahal dalam terang firman Tuhan, Alkitab sudah berkata, manusia ditetapkan untuk mati sekali saja. Nah bisa itu duplikat. Nah bisa itu cloning. Nah bisa itu cara-cara rekayasa genetik dan lain-lain. Itu rekaan-rekaan yang tidak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi ya mereka akan menertawakan apa? Firman Tuhan itu untuk orang lemah saja. Namun kita yang tahu kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan buang-buang waktu, tidak akan buang-buang energi dengan itu semua. William Carey pernah berkata, saya tidak takut kegagalan. Yang saya takut adalah berhasil dalam hal-hal yang tidak penting. Jadi saudara, poin yang pertama yang kita lihat adalah kebenaran kematian adalah kematian akan datang tanpa memandang bulu. Yang kedua, kalau saya perhatikan di sini, saya lihat bahwa pada waktu ajal menjemput si kaya, maka itu adalah akhir dari si kaya untuk mendapatkan segala kesempatan menikmati kekayaannya. Ketika ajal menjemput, maka ini adalah akhir dari kesempatan si kaya untuk menambah kekayaannya lagi. Lain halnya dengan Lazarus. Ketika ajal menjemput Lazarus, maka itu adalah akhir dari kesempatan penyakit menyiksanya. Stop. Akhir daripada lapar mencengkram hidupnya. Stop. Akhir daripada cibiran hinaan orang lain. Miskin dok ngana. Apa ngana dosa sampai terlalu miskin. Akhir semuanya ini. Sehingga saudara, kebenaran yang kedua adalah kematian adalah akhir dari segala kesempatan. Sekali lagi, kematian adalah akhir dari segala kesempatan. Namun ada satu kesempatan yang sangat-sangat tragis bagi si kaya, saudara. Apa kesempatan yang tidak lagi dimiliki dari si kaya? Kesempatan untuk bisa masuk surga. Sayang sekali, saudara. Si kaya tidak dapat lagi kesempatan untuk masuk surga. Pernah ada satu ajaran di mana tunggu jo kalau orang kerasukan kong toran injil dia. Sapatu ngana pep yang masuk ngana wewengkang. Oh, wewengkang. So pernah dengar injil waktu hidup? Nggak tahu. Oh, mulai menginjili.
2000 tahun yang lalu pernah datang Allah yang jadi manusia. Karena kalau Allah tidak jadi manusia, tidak ada orang yang suci tanpa dosa. Sedangkan untuk membayar dosa harus ada manusia yang suci tanpa dosa. Oh begitu. Mau percaya ngana? Iyo. Maka pendeta ini selalu kasih tahu ke jemaat, setiap kali ada orang tersebut panggil Pak kita. Saudara, ini tidak benar. Ini melakukan hal-hal yang tidak bermakna. Hanya pada saat orang hiduplah kesempatan untuk bisa masuk surga. Tapi setelah orang itu sudah mati, maka kesempatan untuk masuk surga stop. Tidak ada lagi, saudara. Kesempatan itu sudah berlalu. Oh, Alkitab berkata si kaya itu dicatat sementara ia menderita sengsara di alam maut. Dan Alkitab juga mencatat seruannya, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Sudah bisa bayangkan kehidupan orang kaya ini yang setiap hari pesta yang kita sudah lihat tadi. Saat ini cuma minta belas kasihan supaya ada jari yang ada liquid untuk kasih di lidahnya. Karena dia sangat kesakitan dalam nyala api. Ada orang bilang sudah tidak apa-apa pendeta, sekarang ini so banyak AC di neraka. Baku sedu. Aneh. Tidak benar, saudara. Neraka tidak akan pernah berubah. Setelah orang kaya mati, tidak ada lagi mutasi-mutasi. Dia tetap akan di negeri kekal yang sangat-sangat mengerikan itu. Dia tidak bisa pindah ke surga atau mau pulang ke rumah. 3 malam kita ada dengar dia datang. Itu saudara harus berhadapan, mau percaya firman Tuhan yang selalu benar atau mau percaya matamu, ajaran nenek moyangmu. Bahwa 3 malam dia masih datang. Hamba belum marah pulang sekali-sekali. 1 tahun kurang sekali saya itu boleh kawin jo. Tidak mungkin, saudara. Alkitab katakan orang itu tidak tahu mau kemana. Dia sudah ada di tempat penyiksaan itu dan tidak bisa mutasi kemana-mana. Kalau ada orang yang di sorga lalu cukup gila, lalu pikir-pikir mau pergi jadi neraka pun tidak bisa. Dengar kata-kata Abraham, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, perhatikan, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Semasih hidup, itulah kesempatan untuk orang kaya ini bisa ke surga. Hidup ini sangat-sangat penting. Tidak mungkin seseorang bisa masuk surga kalau dia tidak lahir. Tetapi sayang sekali kalau lahir tanpa berjumpa Injil. Lebih baik tidak dilahirkan daripada lahir dan akhirnya ke neraka. Saudara, si kaya bukan masuk neraka karena kaya. Jadi orang-orang kaya jangan takut dulu ya. Sekali lagi, si kaya bukan masuk neraka karena kaya. Dan si miskin bukan masuk surga karena dia miskin. Jadi yang miskin jangan GR dulu. Mereka masuk surga, mereka masuk neraka karena apa? Menarik, Yesus berkisah juga tentang si kaya ini yang minta supaya Lazarus ke rumah saudaranya karena masih ada 5 saudaranya di sana yang sama dengan dia. Suruh Lazarus pergi. Di rumah saya masih ada 5 saudara. Dorang pasti masuk di tempat yang sama dengan saya. Itu mereka orang kaya itu katakan. Tapi apa jawab Abraham? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Saudara, kesaksian Musa itu Pentateuch. Kesaksian para nabi itu seluruh nabi-nabi. Berarti maksudnya ada pada mereka perjanjian lama. Kenapa perjanjian lama? Saudara, kalau belajar perjanjian lama, saudara akan lihat bahwa memang Yesus dinubuatkan sejak hari pertama kejatuhan manusia.
Allah sudah menubuatkan bahwa akan ada keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepala ular. Bukan keturunan laki-laki dan perempuan. Bukan keturunan laki-laki, keturunan perempuan. Ini merujuk kepada Maria yang adalah seorang perawan. Oh, begitu banyak nubuatan-nubuatan mengenai Yesus. Dia yang tertikam. Dia yang akan bagaikan domba yang tidak bercela, yang harus dikorbankan, disembelih. Perjanjian Lama begitu jelas menubuatkan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan diri dari hukum Taurat. Semua berdosa. Manusia perlu penyelamat, dan penyelamat itu adalah Allah yang akan datang menjadi manusia. Dan dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah anak domba yang naik disembelih di kayu salib, saudara. Jadi orang kaya ini sama dengan 5 saudaranya yang tidak percaya perjanjian lama, yang tidak percaya dirinya orang berdosa, yang tidak percaya tentang janji penyelamat. Inilah orang kaya ini. Dan sampai hari matinya, dia tidak pernah percaya dia adalah orang berdosa. Dia adalah orang yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dia adalah orang yang perlu penyelamat yang dari Allah itu. Sampai dia mati, dia seperti itu, saudara. Kenapa tidak ada pendeta injili dia? Mungkin bukan pendeta waktu itu ya, imam-imam. Kenapa tidak ada imam ini? Mungkin imam-imam juga punya konsep Injil kemakmuran. Orang diberkati pasti anak Allah. Banyak dia berkat, pasti dia anak Allah. Sehingga mungkin orang-orang imam-imam ini tidak perlu bicara Injil, karena yakin bahwa pasti dia sudah anak Allah. Pasti dia mati, pasti masuk surga. Saudara, di sini kita jelas melihat bahwa ada orang kaya tanpa Allah. Ada orang kaya tanpa Injil. Ada orang kaya yang tidak diberkati Allah. Kekayaan tidak identik dengan berkat rohani Allah. Tetapi mungkin juga orang kaya ini ketika didatangi oleh pendeta-pendeta pada zaman itu, dia selalu berkata apa? Saya tidak perlu Injil. Saya sanggup. You can do it, ya kan? Masa untuk menyelamatkan diri sendiri harus orang lain yang selamatkan saya? Nah, bisa itu. Tapi saudara, tidak bisa memang. Memang jangan selalu minta tolong orang. Makan, makan. Minum, ambil kemari minum. Itu memang tidak bagus. Tapi saudara, ada hal-hal yang memang kita tidak bisa berdaya untuk memperolehnya. Kita memang membutuhkan pertolongan dari luar. Untuk keselamatanmu dari neraka, kamu tidak bisa berdaya. Kamu tidak bisa mengupayakan dengan segala upayamu. Kamu hanya perlu pertolongan Tuhan. Dan Dia sudah datang menjadi manusia. Sehingga dengan menjadi manusia, Dia boleh mati. Kematian di kayu salib adalah harapan saya dan saudara. Semua orang yang percaya bahwa saliblah harapan saya, disalib dosa saya dibayar, adalah orang yang benar, orang yang diselamatkan. Tapi saudara, bagaimana dengan Lazarus? Di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah tubuh yang berbau ini, ada hamba Tuhan yang datang dan mulai menginjili dia. Saya tidak bisa bayangkan pemberita Injil ini. Dia rela datang. Dia mungkin pikir kita mendapat amplop enggak kalau kita menginjili ini Lazarus. Pasti tidak mungkin. Tapi dia tetap datang. Sehingga Lazarus adalah orang yang boleh masuk surga. Karena kenapa? Karena dia pernah berespons yang benar tentang Injil. Ya, saya orang berdosa. Ya, saya percaya janji penyelamat. Sehingga dia boleh masuk surga, saudara. Baru-baru ini saya jalan-jalan di satu tempat Jalan Raya Jakarta. Saya lihat satu bapak, giginya sudah hampir habis, kurus kering. Di sampingnya ada alat-alat kerja yang sangat sederhana. Saya sudah lewat. Michael,
Kayak pernah cuma mau lewat. Tidak apa-apa, lewat saja. Saya tetap jalan 7 meter kira-kira, saya berhenti. Aduh, saya harus balik. Saya mundur, saya lihat dia. Pak, gimana? Betul saudara, saya bisa memberitakan Injil. Iman sebesar sesawi cukup untuk dia bisa memperoleh keselamatan. Saudara lupa seorang yang di samping Yesus, yang akhirnya berkata, Yesus ingatlah aku ketika engkau datang. Yesus berkata, aduh, engkau sudah bisa turun dari salib untuk dibaptis. Tidak. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Iman dia yang begitu kecil, kesempatan yang begitu tipis, boleh membuat dia masuk surga, saudara. Seringkali kita melupakan kesempatan-kesempatan itu. Lazarus masuk ke dalam tempat yang luar biasa bersama dengan Abraham. Abraham di sorga. Lazarus di sana bukan hanya bertamu, tapi tinggal dalam kekekalan yang dihiasi dengan kebahagiaan yang tak terkatakan. Tapi sebaliknya si kaya ada dalam tempat penderitaan yang mengerikan. Dan sayang sekali, tempat penderitaan yang mengerikan ini bukan cuma 1 juta tahun. Bukan cuma 1 juta ribu tahun. 1 juta ribu tahun itu hanya bagaikan titik dibandingkan dengan kekekalan. Sangat-sangat serius, saudara. Sangat-sangat mengerikan. Untuk menebus ini, anak Allah rela mati. Karena dia tahu betapa mengerikan jika seseorang lepas dari kasihnya. Inilah kebenaran yang kedua yang bisa saya angkat, yaitu kematian adalah akhir dari segala kesempatan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Seperti saya katakan tadi, kita akan melihat 3 kebenaran penting tentang kematian. Saya masuk pada kebenaran yang ketiga. Kebenaran yang ketiga adalah kematian adalah awal dari kekekalan. Namun mari kita kembali kepada Lazarus. Lazarus melihat kematian ini sebagai kematian yang menyenangkan. Oleh sebab itu saudara, kematian dari semua anak-anak Tuhan sungguh adalah kematian yang menyenangkan. Sekali lagi saudara, kematian dari semua anak-anak Tuhan, orang yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah kematian yang menyenangkan. Beberapa kali saya dengan almarhum, dengan Pak Kasman juga, kami bercakap-cakap, dia selalu mengutarakan bahwa saya sudah siap. So lama siap, so rindu. Seperti tadi kita dengar pembacaan dari riwayat hidup. So lama sakit memang, so lama sakit. Karena itu dia berkata bahwa saya sudah siap, saya sudah rindu menghadap Tuhan. Kematian bagi almarhum, saya sebut dengan kasih, Pendeta Simon Layut Datu, adalah kebahagiaan. Dan itu benar. Dan karena dia dalam kebahagiaan, kita juga harus turut bahagia. Seperti lagu dulu ya. Misalkan kau telah bahagia, aku turut gembira. Aduh. Itu kebahagiaan dia. Dia sudah bahagia. Maka kalau kita sadar bahwa kematian dari semua anak Tuhan adalah kebahagiaan, maka kita juga turut gembira. Kita juga harus turut gembira. Kematian menjadi pintu terlepasnya anak-anak Tuhan dari kelemahan-kelemahan akibat kejatuhan Adam dan Hawa. Memang walaupun anak Tuhan itu kaya, punya segala kekayaan, tapi saudara, kemewahan sorgawi tidak bisa dibandingkan. Walaupun anak Tuhan yang ada di bumi ini bahagia, melimpah dengan keberhasilan pekerjaannya, tapi ketika dia dijemput di sorga, maka ketakjuban sorga membuat dia tidak dapat memberi sedikit pun
dari waktunya untuk tetap fokus mata dan hatinya menatap kekasih sejatinya, menatap penebusnya, Yesus Kristus Tuhan. Sehingga saudara, kematian sungguh adalah kebahagiaan. Bukan hanya bahagia karena sedang sakit. Tidak, saudara. Suatu ketika seorang bermimpi dipanggil Tuhan. Akhirnya dia bilang begini ketika malaikat penjemput dia akan menyambut dia. Pak, so DP waktu ke rumah Bapak. Bapak ini bilang, oke, izinkan saya membawa satu barang ya. Ini barang ini begitu berharga, pasti saya akan perlu pada waktu di sorga nanti. Malaikat bilang itu, aduh, nggak usah. Segala sesuatu di dunia ini tidak bisa menyamai dengan keindahan sorga. Nah, ini pasti betul, ini pasti saya perlu. Malaikat bilang nggak usah. Tapi karena Bapak ini Bapak ini betul-betul bertahan, akhirnya malaikat itu bilang, oke dah. Boleh saya lihat apa barang yang istimewa itu? Oh, dia kasih lihat. Saudara, apa itu? Malaikat kaget, malaikat bukan. Itu bukan. Ini emas tua, emas balak. Tapi malaikat bilang, itu jangan taruh di tanah di surga. Apa yang begitu istimewa di dunia ada di gigi, taruh di sini. Itu cuma injak-injak di surga. Itu satu gambaran bahwa yang paling bernilai di dunia ini sangat-sangat rendah di surga. Jadi saudara, kita sudah melihat 3 kebenaran penting tentang kematian. Kematian tidak memandang bulu. Kedua, kematian mengakhiri semua kesempatan. Dan yang ketiga, kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal. Saya akan menutup khotbah ini dengan kisah Petrus ketika menyaksikan peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus atau berubahnya Tuhan Yesus di hadapan ketiga murid ini di gunung. Ketika melihat Yesus berubah wujud, Alkitab berkata Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kemudian nampaklah Musa dan Elia datang. Musa mewakili Pentatuk, Elia mewakili semua kitab para nabi. Datang menemui Yesus. Dan di situ kita lihat Yesus adalah Allah sejati. Yesus bukan manusia yang jadi Allah. Yesus adalah Allah yang sejati, yang berinkarnasi, menambahkan dalam dirinya manusia sejati. Sehingga Yesus adalah pribadi yang memiliki 2 hakikat. 100% sejati Allah dan 100% sejati manusia, atau apa yang disebut hypostatis union. Dan perjanjian lama digenapi di dalam dirinya. Dan Petrus menyaksikan ini. Dan Alkitab mencatat Petrus berkata, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu, kata Alkitab. Rupanya Petrus sedang berseru dalam ketidaktahuan. Dia mau mendirikan kemah untuk Elia dan Musa. Dia mau membuat kemah dunia ini untuk mereka yang bukan hanya memiliki istana. Musa dan Elia masa mau kasih kemah. Mereka bukan hanya pemilik istana, saudara. Mereka pemilik sorga. Tapi Petrus pikir kita bisa kasih kemah kepada mereka. Seorang penafsir berkata ini kebodohan Petrus. Berpikir bahwa kemah yang dia buat bisa membandingi tempat tinggal yang sudah dimiliki oleh Musa dan Elia. Tidak bisa, saudara. Musa dan Elia sudah ada di sorga. Mereka memiliki tempat tinggal mansion, bahkan lebih daripada itu. Sorga. Mereka ada di sana secara
kekal, saudara. Oleh sebab itu, saudara, melalui apa yang kita lihat ini, izinkan saya sekali lagi berseru. Mereka yang beriman meninggal hari ini adalah mereka yang berbahagia. Kematian adalah kebahagiaan mereka. Mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka bukan ke sana untuk bertamu, tetapi mereka tinggal selamanya. Pendeta Simon Laidatu almarhum adalah seorang yang beriman, dan imannya nyata, berbuah dalam pelayanannya. Kami adalah saksi-saksinya. Dia sekarang di rumah Bapa, bukan bertamu, tapi tinggal selamanya. Luar biasa, bukan? Istri, anak-anak, adik-beradik, cucu-cucu, ingatlah hal ini. Dia ada di rumah Bapa, bukan bertamu, tapi tinggal selamanya. Saya akan tutup khotbah ini dengan satu pujian yang legendaris. Hatiku rindu mau kesanalah, bukan bertamu tapi tinggal selamanya. Saya undang kita berdiri bersama.